Saudara, hari ini Sekjen PDI Perjuangan yang juga terdakwa kasus perintangan penyidikan dan juga suap Harun Masiku akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan. Sebelumnya Hasto sudah diperiksa sebagai terdakwa dan mengaku tidak kenal dengan Harun Masiku dan proses pergantian antar waktu atau PAW Harun sudah dilakukan secara demokratis dari internal partai. Kemudian seberapa besar kemungkinan tuntutan untuk Hasto dan bagaimana kemungkinan hukuman Hasto dipidana atau justru malah dibebaskan. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Mas Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Heri. Kemudian juga bergabung melalui sambungan daring, Saudara, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro. Selamat pagi, Mas Agung. Pagi, Mas Brahmana, Pak Magdir, Mas Heri. Ya, nanti juga akan bergabung di studio ya, Mas Agung ya, sedang dalam perjalanan. Kemudian bergabung juga melalui Zoom, Saudara, Kuasa Hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail. Selamat pagi, Pak Magdir. Selamat pagi. Baik, saya mau ke Pak Magdir terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak persiapan dari tim Hasto untuk menghadapi tuntutan di pagi hari ini? Iya, kalau menghadapi tuntutan ini kan tugas kita kan cuma menguping ya. Cuma mau mendengarkan secara baik apa yang akan menjadi tuntutan dari penuntut umum. Nah, tentu saja kami akan mempersiapkan diri untuk menyampaikan pembelaan yang akan membuktikan bahwa tuntutan dari penuntut umum itu tidak ada yang terbukti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kami juga akan mencoba menunjukkan ya kebenaran dari versi kami sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Gitu ya. Hal yang pasti, salah satu di antara argumen yang kami mau kesampaikan adalah bahwa terhadap pergantian antar waktu, selama ini kan selalu disebut seperti itu ya. Sebenarnya bukan itu yang jadi persoalan pokok ya. Ini berasal dari satu keputusan judicial review Mahkamah Agung. Siapa sebenarnya yang bisa suara dari almarhum Pak Nazarudin Kemas itu siapa yang bisa menggunakannya. Nah, PDIP menganggap sesuai dengan keputusan judicial review itu adalah haknya partai ya. Suara itu akan diberikan kepada siapa? Itu putusan Mahkamah Agung. Tetapi terhadap putusan ini ya KPU tidak mau melaksanakannya. Alasan mereka punya tafsir sendiri terhadap peraturan KPU yang diuji di Mahkamah Agung itu. Persoalan pokoknya dari situ sih sebenarnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian ini berlanjut dengan ketika rapat pleno di KPU, satu kesepakatan ketika itu karena supaya nggak terjadi keributan, bahwa pelaksanaan putusan KPU ini harus dimintakan kepada Mahkamah Agung satu fatwa. Ya. Nah, fatwa ini kemudian dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sekali lagi, KPU tidak mau melaksanakannya. Nah, sampai di sini, Pak Hasto itu tidak terlibat lagi dalam urusan Harun Masiku. Ya. Kegiatan selanjutnya, apa yang dibicarakan oleh Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri bersama Agustiani Tio dengan Wahyu, ini di luar pengetahuan dari Pak Hasto. Hanya saja memang yang mau dicoba ditarik seolah-olah uang yang dipakai oleh Saiful dan Doni melalui Agustiani Tio untuk diserahkan kepada Wahyu itu adalah uang, katanya sih uang talangan dari Pak Hasto. Oke. Ini jadi itu yang perkara pokoknya ya. Kemudian yang kedua, ini ada satu komunikasi yang disadap oleh KPK ketika masih penyelidikan antara Nur Hasan namanya ya dengan orang yang dikatakan itu sebagai Harun Masiku. Dalam percakapan itu dikatakan bahwa menurut Bapak ya, kata Bapak handphonenya supaya direndam. Tetapi dalam keterangannya Nur Hasan di hadapan persidangan mengatakan dia diperintahkan oleh dua orang berbadan tegap
untuk menyampaikan itu. Karena dia sendiri nggak punya nomor teleponnya Nur Hasan, nomor teleponnya Harun Masiku, tetapi justru orang itulah yang menelpon terlebih dahulu dengan menggunakan teleponnya Nur Hasan. Ya. Oke. Yang lain lagi adalah ada satu percakapan di WA antara Kusnadi namanya dengan orang di sekretariat. Karena ketika itu dia sedang melarung di PIK, dianggap bahwa yang dilarung ini adalah handphone. Sementara si saksi ini mengatakan Kusnadi itu yang dilarung itu, yang dia buang itu adalah pakaian. Oke, oke, baik. Pak Magdir, berarti kalau dengan pemaparan Anda tadi terkait dengan uang suap yang bukan dari Hasto, kemudian perintah untuk merendam handphone juga bukan dari Pak Hasto, Anda berarti yakin bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi dari JPU ketika sidang pembuktian kemarin ini lemah untuk membuktikan keterlibatan Pak Hasto? Ya, kalau menurut kami tidak ada yang bisa dibuktikan oleh saksi-saksi itu. Yang makanya coba lihat, baru sekali ini pengalaman saya ya. Saya itu sudah 45 tahun ya jadi pengacara, jadi penasihat hukum. Baru sekali ini penuntut umum menghadirkan saksi sebagai saksi dan ahli itu adalah penyidik dan penyelidik. Biasanya memang saksi perbalisan dihadirkan. Tetapi kehadiran perbalisan itu kalau ada keterangan dari saksi atau pengakuan di dalam BAP yang dibantah. Misalnya karena ada tekanan. Baru dihadirkan. Tetapi kali ini tidak. Saksi dan ahli dan penyidik dan penyelidik yang dihadirkan sebagai saksi dan ahli. Sebagai saksi itu seolah-olah dia adalah saksi fakta. Ya. Kemudian yang kedua, ahlinya ini dia adalah ahli tentang teknologi, ya. Oke. Nah dari sisi ini, saya kira ini ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh KPK, ya, di dalam menghadirkan saksi dan juga dalam menghadirkan ahli. Oke. Karena Baik. KUHP kita jelas siapa yang bisa menjadi saksi, siapa yang bisa menjadi ahli. Oke, baik. Saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, sebelum kita ke tadi pernyataan dari Pak Magdir terkait dengan KPK yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk menghadirkan saksi di persidangan. Kira-kira tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum hari ini akan seperti apa? Apakah dengan Anda melihat fakta-fakta yang kemarin diungkap di sidang pembuktian, kemudian bisa membuat Pak Hasto kemudian dituntut seberapa besar ataupun seberapa lama, atau justru dibebaskan, Mas Heri? Iya, bicara tuntutan ini kan berarti hasil akhir atau kesimpulan dari suatu proses pembuktian di persidangan ya, Mas Brahmana ya. Kemudian dalam hal ini tentu jaksa menurut saya tetap pada keyakinannya. Itu biasa dalam praktik beracara ya. Gitu juga tadi Bang Magdir sampaikan juga sampai detik ini dan ke depan pun akan yakin pastinya Pak Hasto tidak bersalah kan begitu ya. Jadi dalam konteks yang normatif itu fine-fine saja. Yang pasti yang perlu dapat catatan kita adalah ini harus semua mendasarkan pada fakta persidangan. Oke. Nah, fakta persidangan tadi kan bisa yang dikutip oleh pihak yang satu tentunya yang menguntungkan bagi dirinya kan. Dan itu sekali lagi alamiah terjadi. Tinggal bagaimana hakim jeli untuk melihat mana yang memang ada berkesesuaian relevansinya dengan proses pembuktian yang ingin diharapkan tadinya. Karena kalau kita lihat ini kan mengerucut pada dua hal ya. Satu adalah bicara tentang dugaan tindak pidana suapnya, pasal 5 dan juga pasal 13 Undang-Undang 31 1999 Junto 20 tahun 2001. Dan yang kedua adalah bicara tentang dugaan adanya obstruction of justice di pasal 21. Bagaimana kemudian dianggap mencegah, merintangi, menghalang-halangi penyidikan ya secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini yang kemudian harusnya jadi poin tadi. Bagaimana kemudian kalau saya melihat ada dari awal ini adalah dugaan, namanya dugaan ya, masih asumsi, presumption, bahwa dalam proses pergantian tadi, pergantian antar waktu yang dimaknai oleh KPK ini, ada dugaan ketidaksesuaian, begitu ya, antara sebenarnya rules yang ada dengan dugaan ini ada by setting, begitu ya, dengan mungkin fakta yang lain misalnya dicoba dikaitkan adalah ada fatwa Mahkamah Agung. Ini kan harusnya diuji juga. Apakah fatwa Mahkamah Agung ini dilakukan dengan memang yang prosedur yang sebenarnya memang ada, kan diuji di sana kan. Kalau memang itu benar, apakah kemudian mengikat itu?
apakah memang ada hak untuk mengajukan fatwa Mahkamah Agungnya? Karena konsepsi fatwa Mahkamah Agung ini juga pernah diuji, bukan diuji dalam konteks bahwa fatwa Mahkamah Agung ini kan tidak punya akibat hukum sebenarnya apa-apa ya tidak mengikat tadi. Nah dalam konteks misalnya pergantian antar waktu, apakah ini domainnya partai politik atau tidak? Karena ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi pasal 239 ayat 2 itu. Ya, di situ kan ditegaskan ada integritas, kemudian juga eksistensi dari suatu partai politik ya terhadap pergantian antar waktu. Nah, apakah dari suatu rules yang sebenarnya ada aturan mainnya tadi, kemudian ada celah hukum yang dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk kepentingan hal lain. Nah, ini yang hakim yang menurut saya harus jeli. Hakim ini kan harusnya sifatnya netral ya. Netral dalam melihat bahwa tidak memihak satu pihak dari sisi manapun, tapi melihatnya adalah bagaimana menggali keadilannya secara material tentunya. Maka secara material ini harus diuji dia. Kalau tadi dikatakan dia merintangi penyidikan, bagaimana caranya? Kan begitu ya. Tapi dalam konteks kembali lagi ke tuntutan, biasanya ada proses yang dinamakan rentut ya, rencana tuntutan. Dan rentut ini umumnya itu dilakukan oleh atasan dari jaksa yang menyidangkan perkara. Nah ini yang memang kadang ada persoalan dalam ranah praktik adalah bagaimana yang menyidangkan perkara itu yang sebenarnya harusnya lebih tahu, tapi kemudian kemungkinan besar ada intervensi dari atas misalnya. Intervensi dalam hal misalnya ya menyatakan bahwa ini yang harusnya dimasukkan, ini yang poinnya yang sebenarnya ada. Dan mungkin saja itu berpengaruh terhadap yang kita bicarakan nantinya tuntutan. Saya tidak ingin mengatakan atau masuk ke dalam wilayah menentukan apakah ini nanti akan berat atau ringan. Tapi dari konstruksi berpikir hukum acara pidana dan bagaimana cara membuktikan, itu yang menurut saya sangat menarik dalam perkaranya Pak Hasto ini. Gitu. Oke, jadi kemungkinan misalnya oke lah yang menuntut nanti atau membaca tuntutan itu pimpinan jaksanya gitu ya, bukan yang bersidang setiap hari jaksanya. Tapi kalau menurut Anda nih, selama ini Anda melihat persidangan pembuktian yang sudah berjalan selama beberapa waktu, dari saksinya JPU sudah menyampaikan sekian, kemudian dari saksinya dari pihak kasus juga sudah menyampaikan kesaksiannya, kemudian keyakinan dari masing-masing pihak. Anda melihat akan kemana nih Mas Hairi? Apakah tadi sekali lagi apakah benar-benar akan mereka menuntut bersalah atau kemudian justru bebas karena tadi dari pihak Hastonya juga yakin tidak terlibat dari awal? Kalau kita bicara nilai dalam menuangkan sesuatu dalam surat tuntutan, itu kan sebenarnya tidak haram juga untuk menuntut seseorang itu bebas, gitu ya. Tapi tentunya dengan menuntut bebas itu harus melihat alasan yang meringankan atau bahkan menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan tadi, atau dikatakan tidak terbukti lah perbuatan itu. Nah, tapi dalam perjalanan proses persidangan yang saya ikuti, sepertinya keyakinan jaksa masih sama dengan dakwaan, begitu ya. Kita nggak tahu apakah malam sebelumnya ini ada ilham lain, wahyu dari Tuhan ilahi yang kemudian mengubah keyakinan jaksa. Saya tidak bisa menyelami sampai sejauh itu, Mas Brahmana. Tapi kalau kita ngikutin dari proses persidangannya, sejauh ini tetap sama, begitu ya. Walaupun tadi ada katakanlah pembelaan atau sangkalan dari tim kuasa hukumnya Pak Hasto, misalnya terkait dengan penyidik KPK yang melakukan proses penyidikan langsung terhadap perkara yang dihadirkan di persidangan juga. Itu kan juga kemudian keterangannya coba digali kan, bagaimana mengetahui misalnya Pak Hasto yang menyuruh misalnya tindakan kepada seseorang untuk menghilangkan barang bukti tadi, sehingga masuk dia dalam kualifikasi obstruction of justice. Karena obstruction of justice itu kalau kita buat turunannya, misalnya kan ada aiding a suspect gitu ya, ada lying, ada tampering with the evidence, ada famous obstructions. Nah, di mana kaitannya tadi terhadap hal itu. Kemudian awalnya kan isu terhadap kasus ini adalah karena ini tipikor, orang kemudian mengkaitkan dengan kerugian keuangan negara. Nah, tapi kemudian jawaban dari jaksa KPK yang saya kutip adalah ini adalah wilayahnya, domainnya jaksa KPK, karena bicara tentang kerugian negara di minimal 1 M, dan kemudian dikaitkan bahwa ini sebenarnya kalaupun bicara dalam kasus tidak bicara kerugian negara, tapi bicara tentang tindak pidana suap. Nah itu kan berarti memberikan sesuatu
agar orang yang dalam konteksnya sebagai pejabat tidak melakukan atau berbuat yang berkebalikan dengan kewajiban yang harusnya dilakukan. Nah ini yang menariknya, bahwa apakah benar sebenarnya uang sekitar 600 juta itu adalah Dari Hasto. dari Pak Hasto? Itu kan harus ditelusuri juga. Ya. Bukan hanya jumlah uangnya Berapa? 600 juta itu ketemu, tapi aliran dana ini dari mana? Tentu aliran dana ini kan bisa aja diberikan langsung atau ditransfer atau seperti apa. Itu yang menurut saya dalam konteks membuktikan secara terang benderang harus dilakukan. Begitu. Oke, siap. Baik. Saya kembali ke masuk kami ke Pak Magdir. Pak Magdir, mungkin ada baik, saya ke Mas Agung dulu, sudah hadir studio, saudara. Tadi sudah dari Zoom, dari perjalanan sudah nyampe ke studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Bremana. Oke, Mas Agung, kita langsung ke pembicaraan kita pagi hari ini terkait dengan, selama ini selalu dari pihak Hasto bilang bahwa kasus suap dan juga dugaan perintangan penyidikan ini adalah upaya kriminalisasi. Apalagi kemudian kongresnya PDIP ini sepertinya ketahan terus karena Mas Hasto ini masih ditahan gitu. Anda melihatnya gimana nih Mas Agung, perkembangannya dari dulu sampai sekarang, dari beberapa waktu lalu sampai sekarang masih ini enggak konteksnya kriminalisasi ini masih? Oke. Pertama, ini kan udah hampir 6 bulan ya berjalan kasusnya. Publik juga melihat dengan jeli, dengan cermat apa yang terjadi. Sementara kalau saya analogikan sebuah pertandingan sepak bola, babak pertamanya ini 1-0 untuk KPK ya. Karena memang pra-peradilannya diterima Mas ya. Sehingga KPK sementara unggul gitu, tapi dari sisi Pak Hastonya ditolak kan pra-peradilannya. Jadi 1-0 untuk KPK semacam itu. Nah, apakah skor ini akan bertambah di babak kedua ketika nanti putusan diterima oleh hakim ataupun ditolak? Dengan tuntutan maksimal dari tim Mas Hasto kan bebas. Tapi nanti kita akan dengar apa yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut KPK. Tapi yang jelas saya melihat memang publik menanti bagaimana hukum bisa berjalan. Terlepas nanti di panggung belakang ada nalar-nalar politik yang membuka Mas. Jadi dalam artian 6 bulan ini kan kita lihat ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Ada fungsi-fungsi pengawasan dari PDIP yang itu lebih condong sebagai mitra strategis ketimbang sebagai mitra kritis. Nah, buah dari relasi yang sekarang menguat antara PDIP dengan pemerintah hari ini, apakah akan memberikan insentif politik yang nanti konversinya ke insentif hukum dalam tanda petik, itu akan kita saksikan ketika nanti putusan hakim. Karena sukar untuk tidak mengaitkan antara hukum dengan politik, karena PDIP kan institusi politik besar, ya, partai pemenang pileg. Sementara KPK ini institusi hukum. Jadi kalau misalkan kita memisahkan dua keping mata uang yang saling berkelindan ini kayaknya agak susah, karena memang saling terkait satu dengan yang lain. Yang jelas publik menanti proses apapun yang mengemuka di panggung depan benar-benar bisa berlangsung transparan, fair, semacam itu, tidak ada yang dirugikan baik dari sisi Pak Hasto, dari sisi KPK dan publik secara keseluruhan. Karena ingin tahu sebenarnya duduk perkara ini seperti apa, semacam itu. Sampai pada momen dimana kalau ini ada babak pertambahan, extra time, ya ada banding dan seterusnya, iya nggak masalah. Yang penting kita pengen tahu sebenarnya gimana sih persoalannya, seperti itu. Oke, tapi ketika nanti misalnya putusannya misalnya ternyata ringan ataupun tidak seperti yang diekspektasikan oleh JPU, ini berarti menunjukkan bahwa posisinya PDIP tidak tergoyahkan dalam tanda kutip itu Mas Agung? Ya, kalau memang putusannya tidak sesuai dengan harapan jaksa ataupun win-win lah istilahnya dalam politik semacam itu, ya saya kira nggak ada soal, kan bisa banding kan Mas. Yang penting proses ini memang benar-benar setransparan mungkin, sejelas mungkin, karena memang tidak bisa dipisahkan secara diametral. Posisi PDIP hari ini yang dalam tanda petik menentukan bandul politik nasional, walaupun dia sebatas sebagai penyimbang, tapi karena dia pemenang pileg dan dia ketumnya punya relasi yang intim dengan presiden hari ini, saya kira memang ini menjadi salah satu kacamata istilahnya tidak tunggal kita melihat kasus Mas Hasto. Dan kita lihat sampai hari ini PDIP juga belum kongres, sekjennya belum diganti. Ini kan luar biasa, artinya ini super sekjen ya, bukan sekedar sekjen. Sehingga memang nalar kita ketika melihat Mas Hasto ini tidak bisa berdiri tunggal, di mana ya hukum saja kita lihat, tapi politiknya tidak perlu. Kalau saya pribadi memang mau nggak mau politiknya masuk, karena peran sekjen ini sementara sampai hari ini itu masih berjalan dan selama ini mengorkestrasi
hari per hari PDIP berlangsung sebagai institusi partai seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Magdir lagi. Pak Magdir, sejauh ini Anda selalu, dari pihak Anda selalu bilang bahwa apa yang digunakan di persidangan untuk menjerat Pak Hasto dari kasus suap maupun perintangan penyidikan ini adalah pasal-pasal ataupun dakwaan daur ulang gitu ya dari persidangan ataupun yang sudah inkrah sebelumnya dari Harun, kemudian Tio dan juga Saiful Bahri. Anda masih kekeh dengan itu Pak Magdir terkait dengan dakwaan daur ulang? Begini, kalau menyangkut suap iya, ya. Karena baru suap yang didakwakan kepada Wahyu dan Tio bersama Saiful. Tetapi mengenai obstruction of justice ini kan baru kepada Pak Hasto sendiri. Yang jadi problem adalah ketika seseorang, ini barangkali Pak Heri nanti bisa memberikan komentar ya, bahwa Pak Hasto ini didakwa menyuruh orang lain melakukan obstruction of justice, ya. Tetapi orang lain yang disuruh itu nggak pernah jadi tersangka, apalagi menjadi terdakwa, ya. Ini satu persoalan yang betul-betul harus dilihat secara cermat. Mengapa ini bisa terjadi? Ini ya kita nggak tahu, ya. Apa kebijakan di belakang ini saya nggak tahu terus terang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, proses penetapan Mas Hasto ini sebagai tersangka ini kan luar biasa, ya. 3 hari sesudah pimpinan KPK menerima serah terima jabatan, ya, itu langsung Pak Hasto ini jadi tersangka. Ya. 3 hari sebelum penetapan tersangka ini juga diterbitkan laporan hasil pengembangan penyidikan. Nah, kami melihatnya ya bahwa laporan hasil pengembangan penyidikan ini memang hendak disuguhkan kepada pimpinan KPK yang baru, dan itu yang diharapkan nanti digunakan oleh mereka untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Kenapa kami bisa katakan seperti itu? Karena tanggal 13 Desember ya, Pak Hasto itu dihubungi oleh orang ya yang meminta supaya pertama dia mundur dari jabatan sebagai sekjen. Kemudian kedua, tidak dilakukan pemecatan terhadap Jokowi. Ya. Akan tetapi kan Pak Hasto kan nggak mau melakukan itu karena keputusan partai kan, dia mundur ataupun misalnya tidak diumumkan pemecatan, itu kan bukan keputusan dia, ini keputusan dari partai. Nah, tanggal 16 Desember itu kan diumumkan pemecatan Jokowi, kemudian Gibran dan Bobi. Ya. Pada hari yang sama dikeluarkanlah apa yang disebut laporan hasil pengembangan penyidikan. Saya nggak tahu apakah Mas Agung itu bisa melihat bahwa ini sekedar proses hukum normal atau ini ada yang kita sebut proses semacam politisasi terhadap perkara ini. Karena bagaimanapun juga jangan lupa Hasto ini adalah orang yang sangat bersikukuh dari awal menentang penambahan periode dari Pak Jokowi sebagai presiden, dan juga dia juga termasuk orang yang selalu kritis untuk tidak setuju dengan 3 periode. Jadi ini cerita panjangnya kan seperti itu. Jadi ini bukan hanya sekedar ketika ditetapkan sebagai tersangka begitu saja. Ini ada proses panjang yang harus kita lihat betul secara baik. Lagi pula selain itu ya kita tahulah di internal juga seperti apa begitu, dan dari eksternal juga seperti apa. Upaya mempengaruhi partai itu luar biasa. Paling tidak bagaimana caranya supaya menyingkirkan Pak Hasto, karena Hasto ini dianggap sebagai batu sandung ya di dalam mencoba mendorong organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang patut dan harus dilakukan oleh partai. Oke, baik. Kemudian nanti saya tanyakan ke Pak ataupun Mas Agung terkait dengan apakah betul ini ada proses hukum normal ataupun ada politisasi di sini. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Pak Magdir akan saya tanyakan juga ke Mas Heri terkait dengan ini yang nyuruh
udah dipidana ataupun sudah diproses hukum, sementara yang disuruhnya masih belum ini ya. Nanti kan saya tanyakan ke kedua narasumber kami, saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan kembali usai jeda. Adilan Tipikor melanjutkan tadi sebelum jeda, saya mau ke Mas Heri terlebih dahulu. Tadi disampaikan oleh Pak Magdir terkait dengan kasus perintangan penyidikan ini yang kemudian janggal gitu ya, karena yang nyuruh ataupun yang dituduh merintangi upaya penyidikan kemudian sudah diproses, kemudian tapi yang diminta untuk merintangi yang apa ya, yang diminta untuk menyuruh Pak Harun Masiku untuk menenggelamkan ponsel ini belum gitu. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kembali ke tataran normatif itu kan semuanya harus masuk dalam kaidah tataran logika hukum ya. Logika itu kan berarti nalar yang diaktifkan di sana. Secara logika kalau ada yang penyertaan ini kan berarti ada pihak yang lebih dari satu. Maka tentunya kalau satu logikanya belum masuk dalam wilayah penyertaan gitu kan. Nah sayangnya memang dalam beberapa catatan kritis kita terhadap pelaksanaan persidangan, pasal penyertaan ini seakan-akan jadi pasal tempelan ini. Ini kan koreksi kita bagi hukum acara pidana ya. Karena kalau kita fokuskan pada pasal penyertaan deelneming dalam istilah bahasa Belandanya pasal 55 KUHP, maka kita akan melihat sebenarnya ada beberapa hal di sana, tidak hanya satu. Ada witlocker kah dia sebagai penganjur, ada medepleher kah dia sebagai orang yang turut serta, sedangkan turut serta itu harus ada kesadaran, ada kerjasama secara fisik ya. Nah ini baru kemudian dia masuk kualifikasi turut serta tadi, medepleher. Nah ini yang harusnya dalam setiap rangkaian dakwaan yang dibuat ataupun dalam tuntutan menurut hemat saya, mestinya berani untuk ditonjolkan sehingga asumsi tadi keyakinannya itu berdasarkan data fakta yang terkoneksi gitu ya di ujungnya, bahwa memang orang ini masuk kualifikasi penyertaan dan penyertaannya adalah bagian dari ini gitu ya. Tapi memang ini jadi beban bagi orang yang menyebutkan tadi, misalnya menyebutkan pasal penyertaan ada 4 misalnya, bagian tadi mana yang cocok ini, otomatis kan harus di mapping lagi nih. Nah ini kadang ada persoalan yang dalam satu perkara tidak mudah untuk bisa menjelaskan dan menuangkan itu dalam satu tuntutan. Nah, saya tidak bicara pada nuansa kebatinan ya, karena kita nggak bisa masuk ke dalam ilmu tadi gitu. Walaupun dalam proses penetapan tersangkanya Pak Hasto sebenarnya menarik adalah dalam konstruksi penetapan tersangka di ujungnya tadi itu kan melibatkan para pimpinan KPK, komisioner lah kita katakan. Nah, bagaimana kemudian keyakinan dari masing-masing pimpinan tadi, adakah terbelah, adakah tidak? Nah, kalau itu kemarin digali di fakta persidangan, menurut saya menarik sebenarnya fokusnya juga di situ. Adakah disampaikan di dalam gelar perkara itu katakanlah penyampaian dari pendapatnya masing-masing komisioner tadi? Apakah ini suaranya bulat, utuh tadi atau terpecah tadi kan? Nah, kalau terpecah dissenting opinionnya tadi boleh juga dong kita dengarkan apa alasannya, sehingga kalaupun akhirnya mengikuti pada putusan yang dominan, yang mayoritas, tentunya ini dapat dipertanggungjawabkan di ujungnya. Nah, ini kan kadang penetapan tersangka dalam suatu proses pidana itu satu hal yang bukan hanya kasus Pak Hasto, agar kita fair ya melihat kasus ini ya, seakan tidak memihak manapun. Itu memang agak sulit untuk masuk ke wilayah yang tadi saya sampaikan, Mas Brahmana. Kita pasti ada satu tabir pemisah yang kita nggak bisa masuk ke wilayah itu, batas sucinya di situ. Nah, maka perlukan kejujuran tadi dalam konteks ini. Nah, mudah-mudahan hakim bisa menilai mana fakta yang kemudian dari awal ditonjolkan itu adalah mendekati kebenaran materialnya. Saya katakan mendekati karena 100% sama mungkin tidak ya. Karena ada hal yang mungkin narasinya benar tapi bukti pendukungnya kurang gitu. Tapi kan hakim harus memutus dalam konteks tadi kan, apakah yang diyakini oleh jaksa penuntut umum ataupun tim kuasa hukum itu benar. Tapi kan mendasarkan pada keyakinan saja kan tidak. Karena pasal 183 teori negatif minimum pembuktian kita menyatakan minimum 2 alat bukti. Dengan dasar itu nanti at the end of time-nya hakim memutuskan apakah putusannya bisa 3, bersalah ya kan, atau dia berarti putusan bersalah dan pemidanaan, atau dia bebas, free sprach, dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan minimum 2 alat bukti tadi, atau dia lepas dari segala tuntutan hukum, onslah.
Maka kalau tadi bicara dalam konteks tuntutan dan ujungnya adalah bermuara pada putusan, ibaratnya masih 33,33% kemungkinannya masing-masing tadi untuk Filiz Prah, untuk Onsla, untuk kemudian pemidanaan. Maka yang harus kita perkuat ini adalah melihat fakta itu muncul nggak. Yang jadi sulit kan begitu, bahwa memang ada keterbatasan dalam konteks pembuktian kita. Walaupun kita yakin orang ini bersalah, ternyata tidak dukung bukti. Maka harus ada kebesaran hati juga mungkin untuk melihat bahwa ini tidak terbukti begitu kan. Sekali lagi fakta persidangan yang paling penting nanti untuk dari hakim mememutuskan seadil-adilnya ya. Dan kalaupun nanti ini misalnya ada proses lanjutan kan masih ada upaya banding, baik oleh penuntut umum maupun jaksa. Masih panjang ya perjalanannya umum atau dari penasihat hukum kan. Masing-masing punya hak hukum itu begitu. Masih ada langkah hukum yang bisa ditempuh nanti oleh masing-masing pihak. Tentu baik. Dua-duanya. Saya ke Mas Agung lagi. Mas Agung, ini kan tadi istilahnya Sekjen Super ini kan menarik sekali ya, karena sampai persidangan berbulan-bulan sampai kemudian mau masuk ke tuntutan ini belum dicopot-copot juga, masih sekjennya masih Pak Hasto gitu ya. Tapi Anda melihatnya ke depannya seperti apa? Apakah memang nanti tetap Pak Hasto yang jadi sekjen ketika nanti ternyata sudah diputus entah bersalah atau misalnya bebas, ataukah nanti PDIP kemungkinan bakal bikin bursa sekjen baru, dan seperti apa sekjen yang kemungkinan kalau misalnya diganti gitu ya? Seperti apa sekjen yang dicari oleh PDIP nantinya? Ya, ini menarik. Pertama, kenapa tadi saya menyambung penjelasan sebelumnya, muatan politiknya sangat kental. Di sisi KPK-nya sendiri memang kasus ini kan sempat terendap lama, Mas Bremana. Ya hampir 4 tahun kalau saya tidak salah. Kemudian tiba-tiba ketika ada pergantian atau suksesi kekuasaan di internal KPK, kasus ini dikebut dengan sangat kencang. Nah, tapi di sisi PDIP sendiri kita nggak bisa menafikan kenapa sih sampai hari ini Pak Hasto tidak diganti-ganti sebagai sekjen. Saya melihatnya berdasarkan kesaksian meringankan dari sahabat Pak Hasto. Pak Hasto ini pernah ditawari menjadi seorang menteri di zaman Pak Jokowi, Mensesnek, dan kemudian kalau tidak salah Menkominfo 2 kali ditawari menjadi menteri. Tapi beliau tetap kekeh sebagai sekjen yang kemudian membuat PDIP hat-trick menang pileg 3 kali di tengah ya turbulensi dan pancaroba kekuasaan yang luar biasa karena pisah jalan dengan Pak Jokowi. Artinya apa? Pak Hasto ini secara institusional berprestasi bagi PDIP. Kemudian secara personal dia punya chemistry dengan Ibu Mega untuk meramu meracik apa maunya Ibu gitu. Sehingga memang dalam tanda petik super sekjen tadi karena berangkat dari ya kemampuan dan kapasitas beliau sebagai sekjen. Nah, kalau pertanyaannya apakah Mas Hasto akan diganti, saya melihatnya kemungkinan itu ada. Kalau misalkan beliau dalam tanda petik dinyatakan bersalah. Tapi kalau beliau dinyatakan bebas, ini bisa menjadi turning point ya, men-spin apa yang selama ini dituduhkan kepada beliau bahwa itu memang tidak benar dan bisa membuat posisi tawar beliau kembali menguat semacam itu. Tapi sebaliknya, kalau beliau bersalah ya mau nggak mau PDIP harus mencari alternatif sosok sekjen yang baru sekapasitas Mas Hasto atau lebih baik dari Mas Hasto, dan sekjen yang seperti apa. Nah, kalau tone PDIP itu sebagai mitra strategis lebih kuat ketimbang mitra kritis, maka otomatis sekjennya yang bisa ngerem. Bukan ngegas seperti Mas Hasto. Kalau ngegas, bablas nanti. Ya, karena posisi tawarnya kan Ibu Ketum itu suka ngegas, Mas. Ya ideolog gitu ya, kekeh, teguh gitu. Kalau sekjennya juga sama, langgamnya, gimana mau komunikasi sama pemerintah kan seperti itu. Jadi ke depan proyeksinya ya butuhnya sekjen yang bisa ngerem, yang bisa menyambung keteguhan kekehan Ibu itu dengan bahasa-bahasa yang lebih kompromis sehingga bisa dipahami dan didengar oleh pemerintahan hari ini. Agar apa? Agar mitra strategisnya jalan. Tapi kalau PDIP memang memutuskan di Kongres nanti sebagai mitra kritis, kemudian mitra strategis, porsinya 50-50, ya orang seperti Mas Hasto dibutuhkan semacam itu. Tapi kalau tone-nya lebih besar mitra strategis, 75%, bahkan sampai 100%, ya otomatis yang dibutuhkan berkebalikan seperti Mas Hasto. Supaya apa? Supaya bisa merangkum, meramu, mengakomodir semua aspirasi dari pemerintah maupun dari siapapun. Seperti itu. Nanti kita lihat ya, kalau misalnya memang diputuskan bersalah, ya mau nggak mau ya masih harus diganti sekjennya, dan nyarinya harus yang tadi yang bisa ngerem gitu. Kalau mau ngegas ya bablas kalau kata Mas Agung gitu ya. Baik, saya kemudian ke Pak Magdir lagi. Pak Magdir, ketika nanti sidang tuntutan sudah dibacakan, tuntutan oleh JPU, apa yang kemudian Anda siapkan untuk pledoi setelah ini? Pak Magdir? Audionya masih di mute mungkin Pak? Ya,
tentu banyak hal yang hendak kami kemukakan gitu ya. Salah satu di antaranya pasti kami akan membuktikan bahwa perbuatan perintangan keadilan itu tidak ada. Itu satu ya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan ini, apa yang dilakukan oleh Mas Hasto ini betul-betul lebih dalam kapasitas beliau sebagai sekjen yang menjalankan amanat dari partai. Karena Hasto nggak punya kepentingan apapun dengan pengangkatan atau pergantian siapapun antara Harun Masiku atau bukan Harun Masiku, seperti Aprilia misalnya ketika itu yang menjadi anggota DPR. Mas Hasto itu nggak punya kepentingan itu, gitu loh. Itu satu. Kemudian kedua, tentu juga kami akan coba terkait dengan ini. Kan kami juga pasti akan lihat adalah niat ya dari Mas Hasto ini apa sih? Terutama berhubungan dengan kepentingan tadi. Aktu seriusnya ada atau tidak? Gitu loh. Nah ini hal-hal seperti ini tentu akan kami sampaikan di dalam pembelaan. Begitu juga nanti terkait dengan perbuatan apa yang mereka dakwakan, yang mereka sebut sebagai suap menyuap. Ya. Pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13. Tetapi yang penting kan begini sebenarnya buat kita ya. Hukum itu kan bukan cuma permainan kata-kata ya. Bukan permainan bahasa. Tetapi adalah ada perbuatan memang yang dibuktikan salah, ya. Nah, misalnya terkait dengan suap misalnya, perbuatan Mas Hasto ini yang terkait salah, dikatakan salah melakukan penyuapan, itu kan mestinya kan harus ada janji memberikan hadiah atau janji. Nah, orang memberikan hadiah atau janji itu kan karena punya kepentingan. Paling tidak di belakang kepalanya ada sesuatu yang diharapkan dari hadiah atau janji itu. Tetapi kalau Hasto ini kan nggak ada. Apa yang diharapkan dari anggota DPR misalnya, apakah Rizky Aprilia atau juga Harun Masiku, kan nggak ada urusan untuk dia. Itu kalau hubungannya dengan suap menyuap. Kalau hubungannya dengan perintangan penyidikan, juga Hasto itu nggak punya kepentingan, gitu. Tetapi yang jadi masalah kita selama ini adalah bahwa Harun Masiku itu kan nggak pernah bisa ditangkap oleh KPK. Meskipun berkali-kali mereka mengatakan bahwa sebentar lagi kami tangkap. Tetapi kan buktinya kan tidak ada. Nah, yang saya khawatir dan kami khawatir adalah upaya mereka mencoba untuk menunjukkan ketidakmampuan mereka menangkap Harun Masiku, maka yang paling mudah dijadikan tersangka itu adalah Hasto. Apalagi begini, ini satu hal yang saya kira mesti dilihat betul secara baik terkait dengan perintangan. Saksi, penyidik, dan penyelidik KPK mengatakan bahwa Pak Hasto ini mereka kejar di PT IKA. Tetapi di situ mereka nggak menemukan apapun. Apa urusannya Hasto dan Harun Masiku ke PT IKA? Ini kan nggak pernah dibuktikan. Tetapi seolah-olah ya mereka mau mengatakan bahwa bersembunyi di situ. Nah ini kan cara-cara yang menurut hemat kami ini tidak sepatutnya dilakukan gitu loh ya. Oke. Apalagi kan mereka juga kan kebanyakan juga beberapa di antara penyelidik dan penyidik ketika itu adalah orang-orang yang pernah juga sekolah di PT IKA itu. Oke, baik. Yang pertama begini, yang kita tidak mau itu ada yang dijadikan kambing hitam karena ketidakmampuan mereka dalam menegakkan hukum. Oke, baik. Pak Magdir, sebelum kita tutup Pak Magdir, kami ingin memastikan terkait dengan nanti sidang, benarkah dimulai pukul 9 atau tepatnya pukul berapa Pak Magdir? Rencananya kalau seperti disampaikan kemarin itu adalah pukul 9. Oke. Ya. Oke, di jam 9. Kita nantikan Pak Magdir terkait dengan nanti sidang tuntutan dari Pak Hasto Kristianto dan juga nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, apakah kemudian nanti tuntutan yang disampaikan ini bisa memuaskan kedua belah pihak. Tentu tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, tapi kita nanti saksikan bersama-sama saudara. Terima kasih Pak Magdir Ismail, kemudian Mas Heri Firmansyah, Mas Agung Baskoro sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Bang.